Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tema materi PPKN hari ini adalah hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Materi ini khusus untuk kelas 11 semester 3. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. 2. Siswa dapat mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 3. Siswa dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Inti materi: A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Konsep yang pertama tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar atau hak pokok ini meliputi hak hidup, hak kebebasan atau kemerdekaan, dan hak milik. Konsep hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jan Matterson, anggota Komnas HAM PBB, mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. A. Hak alamiah, hak yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. B. Hak instrumen, instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Ciri yang pertama, hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi 9 hak. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkomunikasi. 3. Hak untuk berkeluarga. 4. Hak keamanan. 5. Hak mengembangkan diri. 6. Hak kesejahteraan. 7. Hak memperoleh keadilan. 8. Hak perlindungan. 9. Hak kemerdekaan. 2. Kewajiban asasi manusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sikap yang ditunjukkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tingkang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sikap yang ditunjukkan oleh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan bersama secara musyawarah. Sikap yang ditujukan oleh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan pada orang lain, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, terutama pasal 28A sampai dengan pasal 28J. B. Ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu Undang-Undang RI nomor 5 tahun 98, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99, Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000, Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2005, ketentuan dalam keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Terima kasih, hatur nuhun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.